Kemudian grafik sinus dan kosinus. Setelah kita dapatkan tabelnya di sini, kemudian kita gambarkan di grafik ini. Nah, untuk yang berwarna biru ini adalah grafiknya sin T. Untuk yang hitam adalah grafiknya cos. Nah, dari pernyataan dari gambar 6 ini bisa kita ambil beberapa pernyataan. Yang pertama, sin T dan cos T itu berkisar antara 1 sampai min 1. Jadi nilai dari sin T dan cos T ini tidak lebih dari 1 dan min 1 ya. Tidak akan lebih dari ini. Ini juga tidak akan lebih dari ini. Seperti itu. Kemudian kedua grafik tersebut berulang dengan periode 2pi. Contoh misalkan kita perhatikan yang warna biru ya, grafik sin T. Nah, ini setiap 2pi, ini kan 1pi ya, kemudian ke sini yang kedua grafik tersebut yaitu cos dan T ini berulang dengan periode 2pi. Jadi kalau misal perhatikan untuk yang biru ya. Nah, setiap 2pi, ini kan 2pi ya. Dari min 2pi sampai 0 ini kan berarti 2pi ya. Dari ini sampai ini 2pi, kemudian berulang lagi gambarnya seperti ini dan seterusnya sampai tak hingga gambarnya juga akan seperti itu. Begitu pula untuk yang hitam itu grafiknya cos ya. Setiap 2pi, nah sampai sini ini akan kurvanya berulang lagi. Seperti ini. Ya. Yang ketiga, grafik Y sama dengan sin T simetri terhadap titik asal 0,0, sedangkan grafik X sama dengan cos T simetri terhadap sumbu Y. Coba perhatikan di sini, misalkan ini grafik titik 0,0-nya kan di sini ya. Nah, misalkan kita punya titik di sini. Nah, ini juga simetri terhadap 0,0, berarti simetri di sini seperti itu. Ya, kayak gini ya. Kemudian grafik X sama dengan cos T simetri terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya kan ini ya. Sumbu Y-nya kan ini. Nah, perhatikan di sini dia simetri di sini. Nah, seperti ini. Ininya gini, di sini juga gini, seterusnya. Yang keempat, kedua grafik tersebut berbentuk sama, hanya saja bergeser pi/2 satuan ke arah kanan, ya. Jadi lihat ini. Ini titik yang minimumnya di sini kan. Nah, ini hanya bergeser pi/2 ya kan. Nah, di sini hanya bergeser ke sini. Dari sini bergeser ke sini. Yang ini juga bergeser ke sini. Jadi sebenarnya bentuknya sama semua seperti ini. Tapi ini bergeser ke kanan pi/2 ya, sebanyak pi/2 satuan. 4 fungsi trigonometri lainnya. Nah, ini definisi untuk beberapa fungsi trigonometri yang lainnya. Kalau tadi kita sudah mengenal sinus dan kosinus, untuk tan ini sin T per cos T. Kotangen adalah kebalikan dari tan, yaitu kalau tan kan sin per cos, kalau kotangen itu cos per sin. Sedangkan sekan itu kebalikan dari cos, yaitu 1 per cos T. Kalau kosekan itu kebalikan dari sin 1 per sin T. Contoh 1 plus tan pangkat 2T sama dengan sekan pangkat 2T. Ya, apakah benar? Kita periksa kebenaran untuk 1 plus tan pangkat 2T sama dengan sekan pangkat 2T. Nah, perhatikan di sini tan pangkat 2T ini kan tan T itu tangen T itu sama dengan sin T per cos T, sehingga tangen pangkat 2T itu sama dengan sin pangkat 2T per cos pangkat 2T. Kemudian kita samakan penyebutnya di sini ya, sama-sama cos pangkat 2T. Cos pangkat 2T dibagi 1
dikalikan 1 sama dengan cos pangkat 2T. Kemudian cos pangkat 2T dibagi cos pangkat 2T sama dengan 1 dikalikan sin pangkat 2T itu sama dengan sin pangkat 2T. Ya kan? Nah, kemudian di sini cos pangkat 2T ditambah sin pangkat 2T itu kan sama dengan 1. Dari mana? Dari persamaan lingkaran satuan ya. Yang sudah kita bahas sifat keempat tadi ya, sifat keempat dari trigonometri. Nah, sehingga karena cos pangkat 2T plus sin pangkat 2T itu sama dengan 1, maka persamaan ini menjadi 1 per cos pangkat 2T. Nah, ingat bahwa 1 per cos itu tadi apa? 1 per cos adalah secant T, ya. Sehingga 1 per cos pangkat 2T itu sama dengan secant pangkat 2T. Secant pangkat 2T. Kemudian yang kedua, 1 plus kotangan pangkat 2T itu sama dengan kosekan pangkat 2T. Ini langkah-langkahnya sama dengan yang sebelumnya, cuman di sini yang disamakan penyebutnya itu sin pangkat 2T ya. Sehingga 1 per sin pangkat 2T itu sama dengan kosekan pangkat 2T. Berikut ini adalah gambar dari grafik fungsi tangen. Ini ya, gambar dari grafik fungsi tangen. Di sini ada hal yang menarik tentang grafik fungsi tangen. Yang pertama, terdapat garis asintot vertikal pada min 3pi per 2, min pi per 2, pi per 2, 3pi per 2, dan seterusnya ya. Nah, garis asintot ini juga berulang dengan periode pi ya, untuk garis asintotnya ya. Apa sih garis asintot itu? Garis asintot itu suatu garis lurus, dalam hal ini garis lurus tegak ya, karena ini asintotnya vertikal. Garis lurus yang didekati oleh suatu kurva ya. Jadi garis lurus ini didekati oleh suatu kurva ya. Tetapi kurva ini tidak akan pernah menyentuh garis asintot ini. Kenapa? Nah, ini coba dilihat, karena pada nilai tersebut nilai cos T itu sama dengan 0, yang berarti ini kan grafiknya tan ya, tan T sama dengan sin T per cos T. Nah, kalau cos T itu nilainya 0, maka melibatkan pembagian dengan 0. Nah, itu tidak terdefinisi, oleh karena itu garis pada kurva ini tidak akan pernah menyentuh garis asintot vertikalnya. Nah, yang kedua, terlihat bahwa grafik tangen bersifat periodik sama dengan sinus dan kosinus. Grafiknya bersifat periodik, tetapi untuk grafiknya tangen periodenya adalah pi. Hubungan dengan trigonometri sudut. Jadi hubungan trigonometri lingkaran satuan dengan trigonometri sudut ya. Sudut biasanya diukur dalam derajat atau dalam radian ya. Nah, sudut yang berpadanan terhadap satu putaran penuh berukuran 360 derajat. Nah, ini setara dengan 2pi radian. Jadi 180 derajat itu sama dengan pi radian, atau hampir 3,141592 dan seterusnya radian ya. Hubungan antara trigonometri sudut dengan trigonometri lingkaran satuan adalah jika theta adalah sudut berukuran T radian. Jadi sin theta itu sama dengan sin T ya. Jadi kalau theta itu sudut, maka T itu panjang busur pada trigonometri lingkaran ya.